Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 3 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dinar Malau. Kepada Ibu Dinar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun berada. Bacaan renungan malam kita pada malam ini 3 September berjudul Abraham. Ayatnya diambil dari buku Kejadian 15 ayat 1-6 yang berbunyi, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 1-6. Allah merancang agar Abraham menjadi saluran terang dan berkat, agar ia memiliki pengaruh yang menghimpun, dan agar Allah memiliki umat di bumi. Abraham harus berada di dunia mencerminkan karakter Yesus dalam hidupnya. Ketika menerima panggilan ilahi, Abraham bukanlah orang yang ternama, bukan pula seorang pemberi hukum atau seorang penakluk. Ia hanyalah seorang gembala sederhana yang tinggal di tenda-tenda, tetapi mempekerjakan banyak pekerja untuk menjalankan pekerjaannya yang sederhana. Dan kehormatan yang diterimanya adalah karena kesetiaannya kepada Allah, integritasnya yang teguh, dan keadilannya. Tuhan berfirman tentang dia, "Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya." Kejadian 18 ayat 17-19. Kehidupan Abraham yang tidak mementingkan diri sendiri sungguh menjadikannya tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. 1 Korintus 4 ayat 9.
Dan Tuhan menyatakan bahwa Dia akan memberkati mereka yang memberkati Abraham, dan bahwa Dia akan menghukum mereka yang memperlakukannya dengan buruk atau menyakitinya. Melalui pengalaman Abraham dalam kehidupan keagamannya, pengetahuan yang benar tentang Yehova telah disampaikan kepada ribuan orang, dan terangnya akan memancarkan sinarnya di sepanjang jalan orang-orang yang mengamalkan kesalehan, iman, pengabdian, dan ketaatan Abraham. Abraham memiliki pengetahuan tentang Kristus, karena Tuhan telah meneranginya tentang penebus dunia, dan ia memberitahukan kepada si istri rumahnya dan anak-anaknya bahwa persembahan korban menggambarkan Kristus anak domba Allah yang akan disembelih untuk dosa-dosa dunia. Dengan demikian, ia mengumpulkan orang-orang yang bertobat untuk percaya kepada satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Dikutip dari The Youth Instructor 4 Maret tahun 1897. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah memanggil Abraham dan menjanjikan kepadanya keturunan yang sangat banyak, serta menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Meskipun ia hanyalah gembala sederhana, Allah memilihnya karena kesetiaannya, integritas dan keadilannya. Mengapa Allah memanggil Abraham dan menjanjikan keturunan yang sangat banyak kepadanya? Di mana nantinya kita melihat bahwa kegenapan janji itu diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Dalam renungan malam, Ye shall receive power, halaman 255, paragraf 2 berkata, Allah merancang agar Abraham menjadi saluran terang dan berkat, agar ia memiliki pengaruh yang menghimpun, dan agar Allah memiliki umat di bumi. Abraham harus berada di dunia, mencerminkan karakter Yesus dalam hidupnya. Ketika menerima panggilan ilahi, Abraham bukanlah orang yang ternama, bukan pula seorang pemberi hukum atau seorang penakluk. Ia hanyalah seorang gembala sederhana yang tinggal di tenda-tenda, tetapi mempekerjakan banyak pekerja untuk menjalankan pekerjaannya yang sederhana. Dan kehormatan yang diterimanya adalah karena kesetiaannya kepada Allah, integritasnya yang teguh, dan keadilannya. Setelah Babel, penyembahan berhala kembali menjadi hampir universal, dan Tuhan akhirnya meninggalkan orang-orang berdosa yang keras kepala untuk mengikuti jalan hidup mereka yang jahat. Sementara Dia memilih Abraham, keturunan Sem, dan menjadikannya pemelihara hukumnya untuk generasi mendatang. Allah selalu memiliki umat sisa untuk memelihara wahyu-wahyu berharga tentang kehendaknya. Dan Abraham mewarisi kepercayaan yang suci ini. Tidak ternoda oleh kemurtadan yang meluas, ia dengan setia bertekun menyembah Allah. Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada Abraham dan memberinya pengetahuan tentang hukumnya dan tentang keselamatan melalui Kristus. Roh nubuat di dalam Beginning of the End, halaman 52, paragraf 2 berkata, Allah berjanji kepada Abraham, Aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ditambah lagi dengan jaminan bahwa penebus dunia akan datang dari keturunannya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Namun, sebagai syarat pertama pemenuhannya, harus ada ujian iman, sebuah pengorbanan dituntut. Sebelumnya, pesan Allah datang kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu, dari keluargamu, dan dari rumah ayahmu, ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham harus dipisahkan dari pengaruh kerabat dan teman. Karakternya harus berbeda dari seluruh dunia. Ia bahkan tidak dapat menjelaskan tindakannya agar teman-temannya mengerti. Keluarganya yang penyembah berhala tidak memahami motifnya. Janji Allah dalam ayat inti Kejadian 15 ayat 1-6
menandai perjanjian iman. Abraham percaya dan Tuhan menghitung imannya sebagai kebenaran. Bagaimana Allah menepati janjinya kepada Abraham? Di dalam Alkitab Kejadian 21 ayat 1-3 berkata, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang janjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Inilah penggenapan langsung dari janji Allah dalam Kejadian 15. Meski Sarah mandul dan mereka sudah sangat tua, Abraham waktu itu berumur kira-kira 100 tahun, Allah memberi mereka seorang anak secara ajaib. Ishak adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Melalui Ishaklah lahir bangsa Israel dari Yakub dan memiliki 12 orang anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Nantinya, janji keturunan menjadi berkat bagi segala bangsa digenapi melalui Yesus Kristus. Hal ini dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 16. Oleh sebab itu, di dalam perbincangan Yesus bersama orang Farisi yang menuduhnya kerasukan setan dan mengatakan bahwa bapa mereka adalah Abraham, Yesus menjawab mereka di dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apa hubungannya antara perkataan Yesus dengan orang-orang Farisi ini? Bagaimana Abraham dapat melihat rencana penebusan melalui Yesus Kristus yang adalah keturunannya, sedangkan jarak waktunya begitu jauh, kira-kira 2000 tahun. Roh nubuat di dalam The Gospel Herald tanggal 1 Agustus 1906 paragraf 7 berbunyi, bagaimana Abraham dapat melihat rencana penebusan? Bagaimana dia dapat memahami pekerjaan besar dan agung dari rencana ini di masa depan? Dengan iman. Dia melihat akar dan keturunan Daud, bintang fajar yang terang benderang. Dia melihat satu-satunya kegenapan besar dari pengorbanan yang menghiasi firman dengan kehadirannya. Menjalani kehidupan Allah di dunia yang penuh dosa ini. Dan kebenarannya berjalan di depannya, menunjukkan kepadanya jalan dan kemuliaan Tuhan adalah upahnya. Abraham melihat harinya Kristus oleh iman, dan Abraham bersuka cita. Mengapa Abraham bersuka cita? Masih dalam buku yang sama, paragraf 8 berkata, Abraham memiliki ketertarikan khusus kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kepadanya dinyatakan bahwa di dalam Kristus berpusat harapannya akan kehidupan kekal. Melalui pengorbanannya, keselamatannya menjadi sempurna, dan hati Abraham dipenuhi dengan penghiburan, pengharapan dan kepastian, yang baginya merupakan landasan yang kokoh, batu karang yang kokoh, di mana ia bersandar pada keyakinan yang tidak tergoyahkan. Masih di dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, kebenaran yang turun dari sorga disambut ke dalam hatinya. Ia bukanlah seorang Kristen yang sesekali, melainkan seorang penyembah yang taat. Allah berfirman, aku mengenal dia, ia dapat mempercayai Abraham. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, untuk dapat melihat Kristus, Abraham harus diuji, sama seperti pertama kali ketika Abraham diperintahkan oleh Allah meninggalkan negerinya. Apa ujiannya? Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, anak satu-satunya di Gunung Moria. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, halaman 468, paragraf 4 berkata, cobaan yang mengerikan ini menimpa Abraham agar ia dapat melihat hari Kristus dan menyadari betapa besarnya kasih Allah terhadap dunia, sehingga untuk mengangkat dunia dari kemerosotannya, ia menyerahkan anaknya yang tunggal ke dalam kematian yang sangat memalukan. Jadi, tidak mudah bagi Abraham untuk melihat harinya Kristus.
yaitu hari kematian Kristus. Abraham harus terlebih dahulu merasakan apa yang Allah Bapa akan rasakan saat menyerahkan anaknya yang tunggal dalam kematian. Nantinya di masa mendatang, Abraham bersukacita bukan karena Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi oleh kematian Kristus. Abraham dan semua orang yang percaya dapat beroleh hidup yang kekal. Dan ini semua karena iman kepada janji Allah. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan di awal tadi, bahwa ujian diberikan kepada Abraham dan dia berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh sebab itu, dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 255, paragraf 4 berkata, Abraham memiliki pengetahuan tentang Kristus karena Tuhan telah meneranginya tentang penebus dunia. Dan ia memberitahukan kepada seisi rumahnya dan anak-anaknya bahwa persembahan korban menggambarkan Kristus, anak domba Allah, yang akan disembelih untuk dosa-dosa dunia. Dengan demikian, ia mengumpulkan orang-orang yang bertobat untuk percaya kepada satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Biarlah kita tetap selalu setia kepada janji-janji Allah di dalam firman-Nya, bahwa kita mengenal Allah satu-satunya yang benar dan hidup, yaitu Allah Bapa, dan mempercayai Yesus, di mana Yesus mengorbankan dirinya, dan itulah wujud daripada kasih Allah Bapa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Abraham dengan imannya percaya sepenuhnya akan janji Bapa kepadanya, bahwa melalui keturunannya dia akan menghimpun umat-umat-Mu sebagaimana Allah Bapa perintahkan kepadanya, dan menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa bila mana kami datang kepadamu dan bertobat, maka Engkau akan menerima kami dan mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami termasuk di antara keturunan Abraham yang dengan iman percaya akan janji-Mu. Bila mana kami mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus anak-Mu, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal. Mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus ke dalam hati kami, sehingga kami tetap setia kepada-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.